Selama 350 tahun, Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, banyak sekali pergerakan menentang pemerintahan Hindia Belanda. Sebelum tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia yang dipimpin oleh para raja, tokoh bangsawan, dan tokoh agama seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan Kapitan Patimura. Pada kala itu, perjuangan masih bersifat kedaerahan, serta masih secara fisik atau mengangkat senjata. Tetapi setelah memasuki tahun 1908, semua itu berubah. Munculnya politik etis melahirkan banyak sekali kaum muda terpelajar yang mempunyai impian Indonesia merdeka. Diawali dengan Sutomo mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908, yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai-partai baru seperti Sarekat Islam pimpinan Djokro Aminoto, Partai Politik Indis C Party oleh R.M. Suwardi Suryadiningrat atau Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Douwe Dekker. Trikoro Darmo yang diprakrasai oleh Satiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java. Dari timur lahir Jong Ambon, Jong Selebes, Sekarukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tidak ketinggalan membuat pergerakan. Pengaruh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalah yang bernama Indonesia Merdeka. Mas, ada berita hangat dari negeri Belanda. Ini sangat bagus sekali. Dari negeri Belanda saja mempunyai semangat yang besar terhadap persatuan Indonesia. Ini sangat bagus. Kita harus segera ada menuju pergerakan Indonesia Merdeka. Iya Mas, benar sekali. Kita yang ada di Indonesia ini harus melakukan pergerakan yang berarti. Bangsa Indonesia harus bersatu. Bangsa Indonesia harus merdeka. Bagaimana menurutmu kalau saya mengadakan pertemuan membahas zona ini demi kemajuan bersama? Iya Mas, saya sangat setuju. Demi persatuan dan kesatuan kita. Organisasi pemuda yang ada harus bersatu. Baiklah, saya akan mengurus pertemuan ini. Isi majalah tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang ada, waktu itu yang masih bersifat kedaerahan. Mereka kemudian sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda pertama. Pada 15 November 1925 diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatrenbon, Jong Ambon, Jong Bataksbon, pelajar Minahasa, Sekarukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mengumpulkan perwakilan setiap organisasi pemuda yang ada guna membahas tentang masa depan bangsa ini. Akhir-akhir ini saya membaca sebuah majalah dari Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang sedang hangat dibicarakan. Dari sana, saya mempunyai tekad yang besar untuk mempersatukan pemuda-pemuda Indonesia akan menjadi satu wadah organisasi kepemudaan. Beberapa hari lalu, saya juga membaca majalah tersebut. Di dalamnya menunjukkan bahwa ada pergerakan motivasi bagi kita. Kita harus berubah
untuk mendirikan bangsa ini lebih baik untuk kita. Benar sekali. Satu-satunya adalah persatuan yang akan membawa kekuatan yang besar bagi mereka. Persatuanlah yang akan menjadi senjata kita melawan pemerintahan Hindia Belanda. Mereka tahu kelemahan kita adalah terpecah belahnya kita ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Setelah kita tahu persatuan itu adalah senjata, lantas bagaimana kita mempersatukan bangsa Indonesia kita? Sebenarnya yang hadir dalam pertemuan ini adalah organisasi-organisasi pemuda dan merupakan organisasi yang bersifat kedaerahan. Maka kita harus menyamakan visi dan misi guna mencapai cita-cita bersama. Menurut saya, langkah pertama yang kita lakukan itu wajib kita lakukan. Saya sudah menginginkannya sebelum pertemuan ini. Muda-muda Indonesia yang nantinya Indonesia akan menjadi bangsa yang merdeka. Panitia harus ada beberapa susunan, yaitu ketua panitia, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pembantu panitia. Susunan panitia saya sesuaikan dengan peserta yang hadir kali ini. Itu usulan saya. Saya sangat setuju. Baiklah, mari kita membentuk panitia terkait dengan kongres pemuda yang akan kita laksanakan. Benar. Kita harus membentuk panitia terlebih dahulu. Mari kita bentuk panitia ini. Alangkah lebih baik ketua panitia kita adalah saudara Muhammad Tabrani. Karena sudah dipastikan Muhammad Tabrani memiliki gagasan yang jelas untuk pelaksanaannya. Saya setuju. Setuju. Saya usul saudara Sumarto menjadi wakil ketua panitia kongres ini. Itu saya juga siap menjadi pembantu panitia. Iya, saya siap mengajukan diri sebagai wakil ketua. Lebih baik pula jika saudara-saudara ini memperingatinya di lain waktu. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Otomatis saudara yang namanya tidak disebutkan masuk kepada pihak pembantu. Alhamdulillah, terima kasih saudara-saudara yang telah mempercayai tanggung jawab ini kepada saya. Untuk panitia yang sudah terbentuk, saya mohon kerjasamanya. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama segera tercapai. Amin. Baiklah, saya rasa untuk pertemuan pertama ini saya akan akhiri sampai di sini saja. Untuk pertemuan selanjutnya kita koordinasikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanitiaan yang sudah terbentuk itu bekerja secara sukarela. Selama berbulan-bulan, mereka bekerja keras untuk kesuksesnya kongres yang mempunyai tujuan sangat mulia. Tujuan kongres adalah mengungguh semangat kerjasama antara organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Berkat kerja keras mereka, pada awal tahun 1926 telah berhasil disusun acara kegiatan dan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Alhamdulillah. Kongres Pemuda pertama akhirnya dapat dilaksanakan. Dan sesuai dengan rencana, pembukaan dilaksanakan 30 April 1926 dan berakhir di 2 Mei 1926. Kongres dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi kepemudaan yang ada. Tetapi, karena undangan yang disebar itu memang terbatas, Kongres Pemuda pertama itu hanya dihadiri 100 orang. Di antara undangan yang hadir itu, terdapat pula Visbin, seorang komisi kepala adalah dalam rangka memantau jalannya kongres. Belanda sangat khawatir kalau kongres tersebut dijadikan ajang untuk menjengkam segala kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 2 Mei 1926, berakhirlah acara ceramah dan tanggapan-tanggapan dari peserta sidang. Acara kemudian dilanjutkan dengan sidang panitia perumus.
Saya mempunyai sebuah rumusan. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju dengan rumusan Anda untuk bait pertama dan kedua. Namun bait yang ketiga saya tidak setuju. Karena bait yang pertama dan kedua sudah menggunakan istilah Indonesia. Kenapa yang ketiga tidak digunakan istilah yang sama? Apa tidak sebaiknya bait ketiga itu berbunyi: ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, saya mendukung usulan M. Tabrani. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Maaf, saya masih keberatan dengan usulan perubahan itu. Saya tetap bertahan dengan usulan saya. Baiklah, walaupun rumusan masih belum diterima, Kongres harus tetap ditutup sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah disusun. Walaupun begitu, saya sampaikan bahwa Kongres pertama ini sungguh telah berhasil dan dapat menjadi titik tolak bagi Kongres-Kongres Pemuda berikutnya pada tahun-tahun yang akan datang. Kongres Pemuda Indonesia pertama merupakan cetusan kebulatan tekad Angkatan Muda dalam merintis terwujudnya persatuan bangsa Indonesia. Tetaplah bersatu untuk menjadikan Indonesia merdeka. Sampai jumpa di Kongres yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rintisan yang telah dilakukan oleh Muhammad Tabrani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia. Sebab gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Gagasan itu muncul dari Sugondo Joyopuspito, pemimpin Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yang bisa disebut PPPI. Sugondo Joyopuspito yang pemimpin PPPI dari tahun 1927, berhasrat melanjutkan kegiatan yang telah dirintiskan oleh Muhammad Tabrani dan kawan-kawan dengan mengadakan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Saya ingin sekali mengadakan rapat pemuda Kongres yang kedua untuk melanjutkan visi atau misi yang belum tercapai pada Kongres Pemuda pertama. Apakah Anda sudah pernah memikirkan ini sebelumnya? Sejak Kongres pertama, saya sudah memikirkan bahwa ini akan berlanjut. Jika dilihat dari sesamanya, Kongres Pemuda pertama memang harus ada Kongres Pemuda kedua. Karena ada beberapa yang belum mencapai kesepakatan. Selain itu, untuk peserta yang datang juga belum memenuhi target. Ada beberapa hal lagi yang perlu kita ketahui. Sebagai evaluasi dan Kongres Pemuda pertama. Tapi Kongres Pemuda pertama harus juga kita apresiasi karena pelaksanaannya memberikan dobrakan untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, benar sekali. Sebelum kita evaluasi pekerjaan pada Kongres Pemuda pertama, mari kita apresiasi kepada Tabrani dan teman-temannya. Itu juga membuat saya untuk berhasrat melanjutkan kegiatan Kongres Pemuda kedua nanti. Baiklah, saya memohon bantuan pada kalian untuk membicarakan ini lebih dalam, supaya kita dapat melaksanakan secara maksimal dan mencapai tujuan kita bersama. Baiklah, saya rasa kita mempunyai pemikiran sama akan hal ini. Baiklah, mari kita membentuk panitia Kongres Pemuda yang kedua. Sebelum membentuk panitia, alangkah baiknya kita menghubungi terlebih dahulu dari tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh. Menurutmu, siapa yang sesuai? Sunario dan Sunarto. Beliau adalah tokoh yang pernah bergabung dalam organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia di Belanda. Lebih tepatnya adalah Perhimpunan Indonesia. Baiklah, saya akan menghubungi Sunario dan Sunarto. Selain mereka berdua, saya akan juga menghubungi Sumarto sebagai wakil ketua pada Kongres Pemuda pertama. Saya usulkan Sunario dan Sunarto sebagai penasihat hukum pada Kongres kedua kali ini.
Baiklah, let's go! Setelah melalui rapat-rapat lanjutan, akhirnya diputuskan bahwa Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Selama 2 hari itu, acara akan diisi dengan 3 kali rapat umum yang diikuti segenap peserta Kongres. Acaranya adalah ceramah-ceramah yang kemudian diikuti dengan pandangan umum dari peserta Kongres. Persiapan-persiapan menjelang Kongres terus dilakukan, seperti gedung-gedung yang akan dijadikan tempat kegiatan Kongres dan menteri serta siapa saja yang ceramah. Ada 3 gedung yang digunakan, yaitu yang pertama, Gedung Persatuan Pemuda Katolik untuk pembukaan Kongres pada tanggal 27 Oktober 1928. Kedua, Gedung Bioskop untuk rapat umum kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Ketiga, Gedung Lengen Siswa yang disebut juga Gedung Indonesia untuk acara rapat umum ketiga dan keempat pada tanggal 28 Oktober 1928. Materi yang diberikan ada 4 materi, yaitu Persatuan dan Kesatuan Indonesia dengan penceramah Muhammad Yamin, Pendidikan dan Kebangsaan Indonesia dengan penceramah Nona Purnamawulan, S. Mangunsarkoro, dan Ki Hajar Dewantoro. Ada juga materi Pergerakan Pandu Indonesia dengan penceramah T. Ramelan, dan yang terakhir Pergerakan Pemuda Indonesia dan Pergerakan Pemuda Luar Negeri oleh penceramah Sunario SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang masa penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua yang akan menjadi tonggak persatuan dan kesatuan nasional dan menuju Indonesia merdeka. Yang sudah sering kita dengar menganggung di seluruh penjuru Indonesia. Pertemuan ini bukan berarti tanpa ada latar belakang masalah, seperti yang tercantum dalam undangan pertemuan kali ini. Dengan setiap organisasi yang ada ialah salah satu cara atau kekuatan kita untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Jadi untuk selanjutnya saya persilahkan kepada hadirin untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Sebelumnya, saya mohon kepada hadirin untuk menyebutkan nama dan nama organisasi yang diwakilkan. Saya Sugunto Joyo Mustito, perwakilan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia. Saya Joko Maksari, perwakilan dari Jong Java. Saya Yani di sini mewakili kaum pemuda Betawi. Saya Angger Sarifudin, perwakilan dari Jong Batakbun. Saya Laimina dari perwakilan Jong Angger. Saya Gendong, mewakili Jong Selebes. Saya Kocok Sempurna mewakili Organisasi Pemuda Indonesia. Saya Johan, perwakilan organisasi Islam Tembon. Saya Muhammad Yamin, perwakilan dari Jong Sumatera Pol. Terima kasih kawan-kawan sudah tercatat telah hadir dari 9 organisasi yang akan membawa kesatuan dan persatuan nasional. Saya usulkan untuk pembahasan pertama kita untuk membentuk panitia Kongres kedua nanti, agar segera dapat kita melakukan rapat dalam pemuda Kongres ini. Baiklah, untuk panitia kita sesuaikan dengan organisasi yang sudah ada dan saya menyusun komponen kepanitiaan di antaranya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pembantu 1 sampai dengan pembantu 5 dan penasehat yang berasal dari perhimpunan Indonesia di Belanda. Karena saya punya asal yang sangat tinggi, saya meminta izin dan saya siap menjadi ketua panitia Kongres kedua. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Saya Muhammad Yamin akan menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Baiklah, secara berikut saya tunjuk pembantu 1 sampai dengan 5, yaitu Johan M. Kocok Sempurna, Rio SH,
Welcome to Indonesia Congress. This is the meeting. I the mouth, I can be love stage for the time. I can be now stage love. Be queen, she's for the life you just Welcome to Indonesia Congress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat pemuda, saya ucapkan selamat datang di Gedung Persatuan Pemuda Katolik Jakarta. Sesuai dengan kedatangan para hadirin yang sangat berlimpah, izinkan saya untuk menyebutkan semua organisasi yang hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Telah hadir perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Islam Bon, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Terima kasih sudah mendelegasikan perwakilan sebagai panitia Kongres Pemuda kedua ini sehingga terlaksana. Selain organisasi ini juga ada beberapa organisasi yang telah hadir dan juga menjadi salah satu faktor banyaknya berdirinya organisasi kepemudaan. Di antaranya adalah Budi Utomo, Sekar Rukun, Partai Syarikat Islam, dan Persatuan Antara Kami Indonesia serta pemerintahan Hindia Belanda juga telah hadir dalam pembukaan Kongres Pemuda kedua ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini, Saudara Sugono Joyo Puspito, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal. Dan sebelumnya, saya berterima kasih kepada rekan-rekan semua telah mempercayakan saya sebagai Ketua Panitia Kongres kedua ini. Terima kasih panitia yang sudah berusaha keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang menunjukkan peningkatan yang sangat besar dari Kongres Pemuda pertama tahun 1920. Ini menunjukkan bahwa pemuda Indonesia peduli akan persatuan dan persatuan yang senantiasa akan selalu dibangun untuk Indonesia merdeka. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1920, Di menit itu juga, Sugondo Joyo Puspito menyampaikan ada beberapa acara dalam kongres kali itu, yaitu yang pertama, setelah acara pembukaan itu adalah ceramah tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Yang kedua, ceramah tentang pendidikan dan kebangsaan Indonesia oleh Nona Purnomo Wulan, S. Mongonsong Kongkoro, dan Ki Hajar Dewantoro. Yang ketiga, ceramah tentang pergerakan Pandu Indonesia yang disebutkan oleh T. Ramelan. Dan yang terakhir, ceramah tentang pergerakan pemuda dan persatuan Indonesia oleh Sonario Esa. Itu adalah acara sebelum pada kegiatan inti penyampaian hasil putusan. Dengan menyampaikan itu, untuk Kongres Pemuda kedua itu dengan resmi Sugondo Joyo Puspito buka. sebelum penyampaian hasil putusan, hadirin yang terhormat, perkenalkan Wage Rudolf Supratman. Ia menciptakan sebuah lagu yang disuguhkan kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah karya saya ini yang berjudul Indonesia Raya.
Terima kasih kepada WR Supratman telah membawakan lagu yang sangat indah dan khidmat. Beri tepuk tangan sekali lagi kepada Baiklah, sebelum diakhirinya Kongres Pemuda kedua ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Putra Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua. Hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam suatu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Batak Bon, Jong Ismate Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Sukarukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu Indonesia Muda dan tersatukan oleh satu iklan bernama Sumpah Pemuda.